akan ada gelombang ketiga pandemi. Sebenarnya apa sih yang perlu diwaspadai? Ya, jadi memang Kemenkes sendiri mengatakan kemungkinan ada potensi. Jadi dikatakan ada potensi untuk gelombang ketiga. Kenapa? Karena memang kan sekarang PPKM lumayan berhasil ya, dengan terlihat dengan penurunan kasus yang di bulan Juli. Anda mungkin ingat 15 Juli itu 56.575 kasus baru per hari, dan kemudian menurun sehingga sekarang minggu ini di bawah 5 ribuan. Jadi artinya memang terjadi penurunan yang signifikan, dan saya khawatir penurunan ini membuat PPKM akan menjadi longgar. Nah, ini salah satu faktor risiko akan terjadi gelombang lonjakan yang ketiga. Kalau satu, PPKM-nya menjadi longgar, kedua, ingat ya, akhir tahun itu ada libur panjang. Nah, libur panjang ini kadang-kadang kita agak kesulitan mengawasi masyarakat karena mobilisasinya akan menjadi cukup banyak ya, karena libur panjang, pergi wisata, pulang kampung, dan lain sebagainya, sehingga akan ada keramaian dan interaksi yang berlebihan, yang maksud saya dibandingkan saat PPKM ya, dan itu adalah potensi terjadi penularan. Ya, jadi PPKM yang longgar, ada libur panjang, kemudian juga salah satunya adalah pembelajaran tatap muka ini yang kita semua tahu ternyata ada anak murid dan juga guru yang teridentifikasi sebagai kasus yang positif. Dan kemudian juga saya kira kita harus waspada dengan varian baru ya. Mungkin sudah banyak masyarakat yang mendengar tentang varian Mu yang berasal dari Amerika Selatan, yaitu Kolombia dan beberapa negara sekitar situ, dan sebetulnya ini varian sudah mulai menyebar ke banyak negara, dan perlu diketahui negara tetangga kita Malaysia itu sudah mengidentifikasi ada varian Mu. Nah, Malaysia itu deket banget loh sama Indonesia, jadi kita mesti hati-hati juga nih, karena varian baru ini umumnya mereka selain mudah menular juga ada pengaruh terhadap vaksin. Bicara tentang vaksin, hal yang jadi juga perlu kita memikirkan potensi serangan gelombang berikutnya adalah bahwa hingga hari ini cakupan vaksinasi kita di Indonesia masih sekitar 23%. Ya, walaupun diprediksi di akhir tahun akan sampai 50%, tapi ini masih belum kita bisa memastikan bahwa 50% itu akan tercapai di akhir tahun. Dan kalau itu tercapai, mudah-mudahan kekhawatiran kita tentang gelombang 3 ini agak sedikit bisa kita kurangi. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan, minta warga untuk tidak memanfaatkan liburan panjang di akhir tahun ini untuk terlalu banyak berinteraksi dan mobilisasi yang demikian tinggi, dan juga awasi klaster baru di sekolahan dengan melakukan selain evaluasi, memberikan solusi, dan juga melakukan monitoring, pengawasan yang cukup ketat untuk anak-anak kita dan juga untuk proses pembelajaran tatap muka ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!